Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Selamat datang di channel Shoaib Al-Katiri. Kami ingin membahas masalah judicial review. Judicial review yang mana agak menarik ini. Ada seseorang yang menikah gagal hanya karena menurut dia terhalang oleh undang-undang, yaitu undang-undang perkawinan antar agama. Nah, karena gagal di dalam perkawinannya itu, yang mana sudah menurut yang bersangkutan sudah 3 tahun melakukan hubungan, maksudnya berhubungan ya, mungkin pacaran atau apa ya, ya, kemudian menikah dengan kebetulan non Muslim ya, untuk menikah dengan muslimah, dengan wanita Islam, wanita Muslim. Tapi gagal karena merasa terhambat oleh undang-undang perkawinan itu sendiri, yaitu undang-undang perkawinan antar agama. Seperti yang kita ketahui, undang-undang perkawinan antar agama itu diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ya kan, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang tentang perkawinan terhadap pengujian ini yang kita kenal sebagai judicial review di Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang perkawinan terhadap dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi menurut pemohon bahwa undang-undang ini adalah inkonstitusional. Judicial review yang dilakukan oleh Saudara Ramos ini disikapi serius oleh beberapa ormas-ormas Islam, khususnya Dewan Dakwah Islamiyah Pusat (DDI). Yang mana Dewan Dakwah juga akan mengajukan permohonan sebagai pihak terkait untuk membatalkan, artinya tidak dikabulkannya judicial review tersebut. Dan kebetulan saya sendiri sebagai koordinator kuasa hukumnya. Alasan Dewan Dakwah kenapa dia mengajukan permohonan sebagai pihak terkait menolak judicial review tersebut, itu ialah jika sekali lagi ya, jika judicial review itu dikabulkan, jelas-jelas akan melanggar syariah dan akan merusak akidah umat Islam. Karena kita tahu masalah perkawinan beda agama ini jelas-jelas dilarang dalam ajaran Islam. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini sudah sesuai dengan hukum syar'i atau hukum syariat, bahkan sesuai dengan konstitusi, khususnya pasal 29 ayat 1 dan 2. Yang mana di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Kita semua tahu itu, ya kan?
Dan yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sudah jelas. Oleh sebab itu juga mohon katakan ini bertentangan dengan konstitusi. Saya sebagai praktisi, sebagai ahli hukum, bingung juga. Yang mana yang bertentangan? Salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Saya ambilkan, saya cuplikan salah satu contoh pasal yang ada di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu, Undang-Undang Perkawinan itu, yaitu pasal 2 ayat 1. Ini yang paling yang diminta diuji itu diantaranya Undang-Undang nomor 1 tahun diminta untuk berubah itu jelas-jelas yang sekarang ini ya, yang saat ini ya kan, itu jelas-jelas berbunyi perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Baik sah secara agama itu sendiri dan secara konstitusional dijamin dengan pasal 29 ayat 2 itu. Jadi pasal 29 ayat 2 itu demi kerukunan beragama. Karena masing-masing agama mempunyai aturan sendiri-sendiri. Yang menarik, yang sudah jelas-jelas dikatakan bahwa sah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, itu dimintakan dirubah dengan perkawinan dikatakan sah jika berdasarkan kehendak bebas. Coba katakan kehendak bebas, itu yang dimohonkan masing-masing pasangan yang akan menikah. Jadi sebenarnya nampaknya pemohon lupa jika negara kita ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan meletakkan ketuhanan yang Maha Esa itu pada posisi paling tinggi, yang mana bahkan ketuhanan Maha Esa itu juga tertera dengan jelas dalam bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu sendiri, yang jelas-jelas berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa sampai ditentukan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Yaitu tadi, kembali ke pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Supaya apa? Supaya diatur di agamanya masing-masing, sesuai aturan agama masing-masing. Perkawinan itu ya, itu ada sesuatu yang sakral. Benar nggak? Jadi sesuatu yang sakral yang mempunyai konsekuensi pada sah atau halal atau tidaknya suatu ikatan perkawinan. Coba bayangkan, sah atau halal satu ikatan perkawinan. Jadi tidak bisa didasarkan pada kehendak subjektif orang per orang. Mau jadi apa kalau itu terjadi? Kalau setiap perkawinan yang tidak berdasarkan pada agamanya jelas tidak sah. Apa akibatnya? Haram hukumnya dalam agama Islam. Oleh sebab itu, DDI, Dewan Dakwah Indonesia, getol. Jangan sampai, mudah-mudahan Majelis Hakim akan menyikapi dengan bijaksana dan akan menolak permohonan tersebut. Karena apa?
karena akan merusak tatanan toleransi beragama. Karena jelas agama satu dengan yang lain pasti berbeda, apalagi masalah-masalah sakral seperti perkawinan itu. Saya yakin akan banyak ormas Islam yang akan menjadi pihak terkait untuk menolak dikabulkannya permohonan yang sudah dilakukan oleh pemohon itu. Sekali lagi, para pihak-pihak yang belum mengetahui adanya permohonan judicial review tentang keinginan seseorang untuk membatalkan undang-undang perkawinan antar agama ini, mungkin dengan melihat channel ini akan tergugah dan mungkin dapat melakukan judicial review juga, mengikuti apa yang dilakukan oleh Dewan Dakwah Pusat. Sekian dulu kami sampaikan isu terkini, dan sampai jumpa di acara channel Shoaib Al-Khatiri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.